sampai dibikinin lagu loh. Nenek manggis ini yang paling manis. Tapi nenek kayak ibu tiri saya deh. Badannya, mukanya. Emang ibu tiri Neng setua saya? Enggak sih, agak mudaan. Cuman baunya sama. Kayak apa? Kayak nangka basi. Makasih Neng pujiannya. Neng kalau mau ngatain orang aja. Kok ada burung sih? Iya, Ini bukannya burung yang kita temuin di hutan? iya bener. Ini burungnya. Yang kita obatin habis itu kita lepasin, Pan. Kok masih ada? Iya. Terus si Upik juga kagak ada. Udah kita keluar yuk. Aku di sini, Nek. Hah? Kak, Upik? Upik kok ada di mari? Tadi kan kosong. Upik dari mana? Bukan nenek dan kakek udah janji. Gak akan ngeliat apa yang Upik lakukan di sini. Gak akan ngeliat apa yang Upik lakukan di sini. Tadi kakek tuh khawatir, takut Upik pingsan karena kecapean nenun dari semalam. Tapi kakek bingung, nggak ada suara mesin tenun. Makanya kakek masuk. Iya, kita panggilin juga Upik kagak nyaut. Nenek makin khawatir ya. Iya. Maafin ayah ya, Kek. Nek, sebenarnya ayah adalah seekor burung dara. Yang kakek dan nenek selamatkan di hutan. Dan tetangga yang ingin mencuri itu benar ayah yang patok. Bukan ayah tusuk pakai lidi. Jadi Upik burung dara ajaib. Iya, Nek. Aye menenun kain itu dan nyelipin bulu dari tubuh Aye supaya hasilnya berkilau. Dan Aye kerjanya cepat selama Aye masih jadi burung. Jadi ini alasan Upik. Kenapa ya Upik bisa sekecil ini, sekurus ini sekarang? Hah? Iya, Nek. Aye lakukan ini sebagai balas budi pada kakek dan nenek yang telah menyelamatkan nyawa Upik. Tapi Aye harus pergi karena kakek dan nenek udah tahu identitas Upik yang sebenarnya. Upik kagak usah pergi. Kakek sama nenek minta maaf karena udah ngelanggar janji. Gak apa-apa, Kek. Nek, Upik tahu karena kakek dan nenek khawatir. Tapi memang Upik udah gak boleh lagi di sini. Upik jangan pergi dong, ninggalin nenek sama kakek. Upik jangan pergi. Upik jangan tinggalin nenek sama kakek. Gimana nih? Upik. Maaf ya, Bang. Tadi lu pasang perangkapnya di mana? Di sana, Bang. Bang, kita dapat kelinci, Bang. Alhamdulillah. Bang. Ayo, Bang. Ini sih rumahnya jauh banget, bener-bener di tengah hutan nih. Ini pasti rumah yang diberitahu oleh cermin ajaib. Rumah panggung di tengah hutan. Ini pasti rumahnya si Bakti. Permisi. Permisi. Sampurasun. Iya, ada apa, Nek? Ini nenek penjual manggis. Nenek mau nawarin manggis ke si Neng. Hah?
Jualan manggis? Kok jualan manggis di dalam hutan? Banyak saingannya. Lagian nenek kalau jual di hutan udah banyak pelanggan. Keluarga tupai nih yang suka beli manggis nenek. Kadang macan juga kalau iseng suka beli manggis nenek. Kok saya kayak kenal nenek ya? Tak tahu saya dari mana. Mungkin kamu tahu saya dari sosial media kali ya. Secara saya kan suka masuk ke dalam trending topik sebagai penjual manggis yang paling hits. Sampai dibikinin lagu loh. Nenek manggis ini yang paling manis. Tapi nenek kayak ibu tiri saya deh. Badannya, mukanya. Memang ibu tiri Neng setua saya. Enggak sih, agak mudaan. Cuman baunya sama. Kayak apa? Kayak nangka basi. Makasih Neng pujiannya. Neng kalau mau ngatain orang ngaca dulu. Neng juga bentukannya udah kayak jamblang busuk. Udah Neng, beli dong manggisnya nenek. Tapi maaf nek, duit saya habis buat main saham. Sama apaan? Sambal goreng. Itu sambal goreng semur daging. Ya udah deh, kalau emang nih Nenek nggak punya uang, nih Nenek kasih aja nih trial nih, cobain. Banyak banget nek. Nggak apa-apa, daripada nggak laku buat Neng aja. Nenek mah gitu, kalau trial nih, nggak pelit-pelit, langsung semuanya. Tapi kok baunya kayak bau gosong dah nek. Coba, bau gosong. Mungkin Neng lagi masak kali dalam, masakannya gosong. Oh iya nek, pegang dulu nih nek. Neng, ini kemana nih manggisnya? Udah taruh dekat bangku situ aja. Sebentar lagi Snowati akan lenyap dari muka bumi ini. Kegedean. Taruh sini. Terima kasih, Ki. Kakek penanda yang selama ini kita cari ternyata adalah Aki. Saya jadi malu hati. Nyata Aki bukan orang sembarangan. Aki begitu rendah hati, padahal Aki memiliki ilmu yang tinggi. Aki mau berbagi dan peduli kepada anak-anak yatim ini. Sedangkan aku, putri raja, yang hidup berlebihan, yang hanya mementingkan diri sendiri. Anak-anak, sekarang kalian akan menjadi keluargaku. Putri Rukmini atau yang sering kalian panggil Meme akan menjadi saudara kalian. Hidup kalian akan dijamin oleh kerajaan. Terima kasih. Hidup memang harus saling berbagi. Karena terlalu banyak anugerah yang kita miliki dalam hidup ini. Sekarang bangunkan dia dan minumkan air ini. Kamu udah sehat. Emang aku kenapa bunda? Kamu sakit gara-gara penyihir yang iri sama bunda. Tapi sekarang penyihir itu sudah musnah. Rukmini, maafin Mbak ya. Selama ini Mbak suka jahat sama kamu. Mbak nggak salah kok. Aku selalu nyusahin. Maafin Mbak Juminten juga ya. Maafin Mbak Tukim juga ya. Gimana? Iya. Pak
Bagus kan ceritanya? Bagus dong, Bang. Tadi kan kita bisa lihat arti kejujuran. Iya bener nih. Belajarlah arti kejujuran. Duit saya hilang. Anda jujur punya duit nggak? Tadi sih ada, mana ini burung buat adik saya lagi sakit. Tapi emang lu perlu banget ya dap Iya. uangnya. Emang adik lu ulang tahun ya? Sakit pas ulang tahun. Nih uangnya nih. Apaan sih? Dari dia bang, tadi nyamber kita kayak Mana lu? Ini bener nih duitnya nih sama nih. Coba lihat duitnya. Nuduh lu. Tuh. Wah iya bener, lu yang ngambil lo. Gimana lu? Udah jadi nggak nih? Bapak bener kolektor burung bukan? Saya bener-bener kolektor burung. Punya burung apa aja? Saya punya burung yang orang lain kagak bisa lihat. Saya juga kagak bisa lihat. Burung apaan? Burung hantu. Tadi saya jual burung hantu. Oh iya. Cuma udah saya rukiah, dia pergi udah. Tadi saya jual. Jadi nggak nih? Oh jadi ini bang nih. Oke, ini. Oh, sah. Bang, Oke. berarti kita dapat duit dong. Oke. Ntar kita dapat komisi dong. Misi. Apaan tuh? Ini katanya minta apa tadi dulu? Komisi. Ya misi. Misi ntar gue sengkat lo jatuh mati. Gimana sih? hebatnya tuh dong.